Sebagian besar orang pasti pernah merasakan perasaan khawatir, sedih, putus asa, dan sebagainya. Kira-kira kenapa manusia bisa demikian? Umumnya, orang-orang pasti akan menjawab, itu hal yang wajar. Benar bahwa demikian itu suatu hal yang wajar. Tapi harus dipahami, memang perasaan-perasaan itu sebenarnya muncul karena pikiran yang salah gitu. Umumnya kekecewaan datang saat sesuatu yang kita harapkan tak sesuai dengan hasil yang diterima. Ataupun kita diterpa perasaan sedih. Setiap kenyataan yang diterima tak sesuai dengan harapan yang digadang-gadang sebelumnya. Perasaan-perasaan itu sangat memungkinkan untuk mendapatkan terapi dengan menggunakan prinsip mazhab stoikisme dalam menjalani hidup dengan lebih baik. Nah, kali ini pria sejati akan membahas mengenai stoik atau stoikisme, sebuah filosofi yang mengajarkan kepada kita cara untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan nyata. Jika berbicara tentang kebahagiaan, hal ini erat kaitannya dengan fokus kita terhadap hal-hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, sayangnya, kebanyakan orang di dunia ini lebih sering berfokus pada hal di luar jangkauan mereka dibandingkan dengan berfokus pada hal-hal yang bisa mereka kendalikan. Padahal kunci untuk menjadi seseorang yang memiliki hidup bahagia, menjadi sosok yang tangguh dan juga bijaksana adalah dengan cara memusatkan diri pada hal-hal yang ada di dalam kendali kita, bukan malah sebaliknya. Nah, stoikisme merupakan sebuah filosofi yang berkaitan dengan kebahagiaan hidup dan bagaimana menghindari pikiran-pikiran stres dan jenuh. Ilmu yang satu ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kebahagiaan seseorang itu bersumber dari hal-hal yang bisa dikendalikan. Jadi untuk meraih kebahagiaan yang dimaksud, kita perlu memfokuskan diri pada apapun yang bisa kita kendalikan. Nah, stoikisme ini pertama kali muncul di kota Athena, Yunani, oleh Zeno dari Citium pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Nah, filsafat ini dianut oleh beberapa filsuf dari Yunani juga, mulai dari Epictetus, yaitu seorang mantan budak, Seneca, sang politisi di eranya Kaisar Nero, dan juga Marcus Aurelius, yaitu seorang kaisar. Nah, jadi ajaran filosofi Stoa ini sangat beragam, tetapi bisa disimpulkan bahwa dasarnya adalah mengenai perkembangan logika yang terbagi menjadi dua, yaitu retorika dan dialektika. Selain itu, filosofi ini juga membahas mengenai perkembangan fisika dan juga etika yang membuat teologi dan politik. Perlu kita ketahui, tokoh-tokoh stoikisme seperti Zeno dan juga Kletes sangat dihormati raja-raja Macedonia. Dan dengan alasan itu, Xenocrates mengirim penasehat untuk raja-raja Macedonia. Ajaran-ajaran stoikisme dimulai pada abad 294 sebelum Masehi di kota Athena, dan kematian Kaisar Marcus Aurelius di tepi sungai Danube Jerman tahun 180 Masehi menandai akhir cerita dari stoikisme. Tetapi pada tahun 185 sampai dengan tahun 112 sebelum Masehi, stoikisme ini mendapat apresiasi dan banyak sekali diminati oleh masyarakat. Hingga pada akhirnya pemikiran mazhab ini cukup dikenal dan memperoleh keabadian yang tak lekang dimakan waktu. Masa ini pun disebut sebagai periode tengah atau mediotokisme. Nah, kemudian lanjutan dari periode tengah ada periode akhir. Penggiat mazhab stoikisme di periode ini adalah orang-orang Romawi sendiri. Epictetus, seorang budak, tuannya bernama Epaphroditus, dikenal sangat kejam, tetapi mengizinkan Epictetus untuk belajar filsafat, dan Marcus Aurelius, sang kaisar Romawi, serta Seneca Junior, penasehat kaisar Romawi. Nah, tiga orang ini merupakan tokoh sentral pada periode ini. Ketiga tokoh ini memiliki andil yang besar dalam menyebarkan ajaran stoikisme di Romawi. Puncak dari ajaran mazhab stoikisme ini adalah tentang etika, mengarah pada ketenangan hidup, kecukupan hidup, kedamaian hati dan pikiran, tidak takut akan kemiskinan, kesengsaraan, dan kematian.
Secara ontologi, Stoikisme menyatakan bahwa harmonisnya alam bukanlah suatu kebetulan belaka, tetapi ada Tuhan yang membersamai alam raya ini. Adapun pandangan mencolok terkait etika adalah tentang bagaimana manusia memilih sikap hidup dengan menekankan apatheia, yaitu hidup pasrah dan tawakal dengan menerima semua keadaan yang ada di dunia. Sikap tersebut adalah cerminan dari kemampuan nalar manusia dan juga kemampuan tertinggi dari semua aspek kehidupan. Di dalam filosofi Stoicisme, semua hal yang terjadi dalam hidup manusia itu bersifat netral. Tidak ada yang berperan positif ataupun negatif. Tidak ada hal buruk ataupun baik. Hal yang bisa menjadikan hal-hal tersebut menjadi positif atau negatif, baik atau buruk adalah interpretasi kita terhadap hal itu. Para filsuf Stoik menganggap kebahagiaan itu bukan untuk dikejar. Mereka lebih fokus pada cara bagaimana kita mengurangi emosi negatif, mulai dari marah, sedih, stres, dan juga galau. Dengan memperbaiki nalar tersebut, maka kita akan lebih mampu mengendalikan perilaku dalam menghadapi emosi. Ketakutan kita untuk menghadapi situasi yang tidak kita harapkan sebenarnya lebih besar dibandingkan dengan akibat yang akan muncul dari peristiwa tersebut. Nah, tokoh periode akhir seperti Seneca berpendapat bahwa inti dasar Stoikisme adalah manusia yang menerima dan menyesuaikan kodrat atau nasib yang diterimanya yaitu dari Tuhan. Menyesuaikan dengan hukum alam seperti nasib yang diterima akan membuat manusia berjalan sesuai dengan kehendaknya. Ada kisah menarik dari Epictetus. Suatu ketika, kaki Epictetus dipelintar sampai patah oleh tuannya. Ia hanya tersenyum dan sedikit pun tidak merasa sedih, apalagi khawatir itu. Nah, apa yang dilakukan Epictetus merupakan autarkia atau suatu dengan hal apapun. Pada tahap ini, manusia mencapai kebebasan yang juga merupakan cita-cita tertinggi dari mazhab Stoikisme. Seneca berpendapat bahwa orang bijak itu tidak akan pernah dibingungkan. Ia juga tak memiliki rasa takut sedikit pun, dan tentunya penderitaan. Penyiksaan yang menghiasi hidup bukan juga merupakan suatu ancaman yang berarti. Watak yang lemah akan menyebabkan salah dalam berpikir menjalani realitas kehidupan. Nah, dengan demikian, untuk mendapatkan ketenangan hidup, perasaan-perasaan negatif seperti disebutkan di atas tadi, perlu disingkirkan dengan watak yang kuat melalui latihan-latihan tentang hasrat diri, tindakan, dan cara berpikir. Hubungannya dengan itu semua, Stoikisme juga dapat berupa penerimaan secara lapang dada, semua kejadian baik bersifat menyenangkan ataupun menyakitkan kepada diri sendiri. Karena meyakini segala sesuatu itu sudah ada yang mengatur, yaitu Sang Maha Kuasa. Nah, kesimpulannya adalah Stoikisme mengajarkan kepada kita bahwa apa yang ada di dalam kendali kita hanyalah pikiran, persepsi, keyakinan, dan tindakan kita sendiri. Stoikisme mengungkapkan bahwa kebijakan atau kebijaksanaan merupakan sebuah kebahagiaan dan penilaian yang harus didasarkan pada perilaku, bukan kata-kata, di mana kita tidak bisa mengendalikan apapun yang terjadi jika itu berasal dari luar diri kita atau bersifat eksternal. Kita hanya bisa mengendalikan diri bagaimana cara kita merespon hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Nah, di dalam filosofi Stoikisme, kita diminta untuk bertanggung jawab atas cara pandang kita terhadap sesuatu. Konsep tersebut menganggap bahwa salah satu penyebab dari penderitaan yang kita alami adalah karena kita sendiri, bukan orang lain. Kitalah yang sebenarnya bisa menentukan penderitaan ataupun kebahagiaan yang ingin kita rasakan. Selain itu, di dalam konsep Stoicisme, kita juga diharuskan untuk menarik garis pembeda antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Banyak orang yang akhirnya tidak bahagia dan sedih karena mereka mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Hal tersebut tentu akan membuat mereka merasa tidak berdaya, kesal, dan merasa tidak berguna.
Jadi filosofi stoikisme sebenarnya berfokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan menyadari bahwa memang ada beberapa hal yang tidak bisa dikendalikan. Saat kita berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan, maka kita akan merasa berguna, efektif, dan bisa memecahkan sesuatu masalah dengan mudah. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, filsafat menemukan akar masalah dan juga solusi dari banyak emosi negatif. Stoicisme atau filosofi teras adalah filsafat Yunani Romawi kuno yang bisa membantu kita mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi roller coaster kehidupan. Jauh dari kesan filsafat sebagai topik berat dan mengawang-awang, filosofi teras justru bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan generasi milenial dan juga generasi Z masa kini. Nah, hanya sampai di sini. See you di video selanjutnya.